Halo, jumpa lagi dengan Unik Channel. Kali ini saya akan memijat seseorang. Bagaimanakah prosesnya? Silakan simak video ini dan jangan lupa dukung terus untuk kemajuan channel ini. Selamat menyaksikan. Langkah pertama, pijat urut dalam posisi tengkurap. Kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga kaki khususnya akan menjadi lemas ya. Kemeng-kemeng dan pegal nanti juga akan hilang. Secara umum, pijat urut ini bertujuan yang pertama, melemaskan otot, kedua, memperlancar peredaran darah, dan masih banyak lagi fungsi yang lain ya. Kaki kiri terus dipijat ya, arahnya dari bawah ke atas, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha ya, secara berulang-ulang. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat 90 derajat dan dipijat lagi dari pangkal kaki sampai ke pangkal lutut secara berulang-ulang ya. Dan tak lupa ya, pada persendian ya, pada sendi kaki itu juga stimulasi sehingga bisa lemas, dan pada telapak kaki diberikan pijatan refleksi ya. Caranya ya, pada telapak kaki pada titik-titik tertentu dipijat-pijat, jari kaki dipijat sambil ditarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Pijatan ini akan menstimulasi saraf yang berhubungan dengan organ tubuh yang mengalami abnormal atau gangguan ya. Sehingga dari telapak kaki ini pula diharapkan nanti bisa menyembuhkan penyakit ya yang terdapat di dalam organ tubuh kita. Kemudian setelah itu kaki kiri dilipat ke depan sambil di treatment ya, dengan sedikit ditekan-tekan daerah pantat sehingga timbul relaksasi ya, otot kaki dan bahkan otot paha dan pada persendian ya. Kemudian setelah itu sedikit kita angkat ya, kita lipat dan sedikit kita angkat. Setelah pemijatan kaki kiri selesai, dilanjut pemijatan kaki sebelah kanan. Caranya sama dengan kaki yang sebelah kiri. Kaki kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga otot kaki nanti lemas, peredaran darah nanti akan lancar, otomatis ya, nanti tubuh akan sehat. Di samping itu, pijatan ini juga bisa menstimulasi hormon endorfin ya, dimana hormon ini ya bekerja untuk memberikan rasa riang ya, sehingga tubuh terasa segar dan menjadi bersemangat ya setelah dipijat. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa setelah pemijatan ini biasanya akan timbul detoksifikasi atau pengeluaran racun ya, yang ditandai dengan sering buang air kecil, mencret, badan justru setelah dipijat akan sakit semua. Hal itu tidak apa-apa, tidak perlu risau, dan beberapa saat kemudian nanti akan
hilang sendiri dan badan akan terasa enteng serta penyakit yang diderita nanti akan sembuh. Kemudian telapak kaki kanan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya, telapak kaki kanan pada titik-titik tertentu dipijat-pijat dan jari-jari kaki kanan dipijat sambil ditarik lembut serta sela-sela jari dipijat-pijat. Kemudian selanjutnya ya, dalam keadaan 90 derajat ya, kaki dipijat serta dilipat ke depannya dan diberikan treatment seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Sehingga nantinya seputar kaki, paha sampai pinggang nanti akan lemas ya. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah kaki kiri, kaki kanan dipijat, dilanjut kedua kaki dipijat secara bersama-sama ya. Caranya, kedua kaki diolesi dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga bisa dipastikan bahwa nanti otot akan lemas ya, peredaran darah juga akan lancar, dan di samping itu semua nanti akan membersihkan kulit ya dengan pijat urut ini ya, karena pemijatan ini dilakukan dengan cara menggosok dan dengan media minyak ya. Kemudian setelah itu kedua kaki dilipat ke depan dan diberikan treatment seperti itu ya. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian pantat. Caranya ya, bagian pantat dipijat ya secara berulang-ulang sehingga pantat yang tadinya kaku menjadi lemas ya, dan sakit mungkin kemeng itu akan hilang. Dan yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan ini harus dikonfirmasi, karena ada orang yang suka dengan pemijatan yang lembut, sedang, dan bahkan ada orang yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Itu masing-masing orang berbeda-beda, oleh karena itu perlu ditanya sehingga bisa ditentukan pijatan mana yang dia inginkan, sehingga di samping akan sembuh dari segala keluhan ya, capek, mungkin sakit penyakit, namun si pasien juga akan merasakan kenyamanan dalam pemijatan ini ya. Dan apabila dirasa pemijatan ini kurang keras, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya, siku tangan kanan dilipat 90 derajat, kemudian ditekan-tekan dan digosokkan pada seputar pantat ya. Ini akan menambahkan momentum pemijatan ya, akan lebih keras ya. Namun dengan catatan itu bagi penggemar pijat yang suka dengan pemijatan yang keras ya. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini. Memang pantat ini termasuk dari pusat pergerakan ya, oleh karena itu harus kita tangani dengan serius ya. Kita pijat dengan intensif ya, sehingga pantat yang tadinya kaku nanti akan bisa lemas, sehingga bisa beraktivitas normal kembali ya, nantinya tidak ada gangguan di seputar pantat ya. Nah, mungkin Anda bisa mempraktekkan pada pasangan Anda ya.
dan tanpa menggantungkan pada pemijat yang lain ya, apalagi yang memijat itu laki-laki ya. Oleh karena itu silakan dicobakan pada pasangan Anda dan nanti Anda akan mendapatkan apresiasi tersendiri dari pasangan Anda ya. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya kita pijat ya dari pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang ya. Caranya dari pinggang sampai punggung oleh jaraknya, kemudian dipijat dari pangkal pinggang ya, pinggang sampai ke punggung secara berulang-ulang. Arahnya dari bawah ke atas ya. Dan yang perlu diperhatikan, minyak harus cukup karena apabila minyak ini kurang dan bahkan karena minyak ini sebagai pelumas, nanti kalau kurang minyak nanti akan berakibat pada sakit ya, karena adanya gesekan antar kulit. Oleh karena itu minyak harus cukup karena minyak ini merupakan pelicin ya. Dan yang perlu diingat ya, dari pinggang sampai ke punggung itu terdapat tulang belakang. Dan di dalam tulang belakang itu terdapat sumsum tulang belakang dan saraf. Oleh karena itu perlu kita berikan pijatan. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Mana sekitar tulang belakang kita berikan pijatan refleksi ya, sehingga pijatan itu akan diteruskan oleh saraf dan terhubung dengan saraf yang berhubungan dengan organ tubuh kita, sehingga organ tubuh kita yang mengalami masalah ya nanti akan sembuh. Di samping itu ya, pada tulang belakang tadi juga merupakan produsen sel darah merah ya. Oleh karena itu pemijatan ini sangat berguna ya untuk meningkatkan ya produksivitas sel-sel darah merah. Untuk daerah punggung ya, kita pijat sambil sedikit kita tekan-tekan ya. Di punggung ini juga merupakan pusat ya, permasalahan ya, biasanya sakit kemang terjadi di daerah sekitar punggung. Dan apabila pemijatan ini dirasa kurang kuat, kita bisa menggunakan siku tangan kanan kita. Caranya siku tangan kanan dilipat 90 derajat kemudian dipijat ya dengan cara menggosok dari pinggang sampai ke punggung ya, dengan melewati sela tulang ikatnya. Kemudian setelah itu tangan kiri dilipat ke belakang dan diberikan pijatan pada sela tulang ikatnya. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa apabila di sekitar situ terdapat permasalahan ya, mungkin kemeng, sakit dan sebagainya ya. Kemudian setelah itu tangan kanan juga dilipat ke belakang ya, dan diberi pijatan pada sela tulang ikat tersebut. Setelah itu tubuh kita palingkan ke kanan dan ke kiri secara bergantian ya. Ini semacam memberikan relaksasi ya. Selanjutnya ya, si terapis mengambil tempat di atas kepala pasien dan dilakukan pemijatan ya dari pinggang sampai ke punggung. Ini merupakan kelanjutan yang tadi ya, agar lebih mudah
melakukan pergerakan pemijatan ya. Dan pemijatannya caranya seperti Anda lihat pada video ini. Apabila dirasa kurang keras pemijatan ini, kita juga bisa menggunakan kedua siku tangan kanan ke tangan kita ya, sehingga pemijatan ini bisa pas ya, sesuai dengan harapan. Setelah pemijatan pinggang sampai ke punggung selesai, dilanjut pemijatan bagian kepala ya. Caranya kepala dipijat-pijat, rambut ditarik-tarik lembut, serta kedua telinga ditarik-tarik ya. Ini akan bisa menyembuhkan keluhan seputar sakit kepala ya, dari migrain sampai vertigo bisa sembuh dengan cara seperti ini. Dan tak lupa untuk daerah belakang kepala ya, itu di daerah bangkok itu juga kita bisa lembut ya. Dan kita palingkan ke kiri dan ke kanan ya. Kita palingkan ke kiri dan kanan, kita pijat bagian samping kepala ya, kepala samping kanan maupun samping kiri kita pijat lembut ya. Setelah itu dilanjut ke pemijatan bagian tangan ya, masih dalam posisi tengkurap ya. Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Sehingga harapannya peredaran darah dapat lancar, tangan khususnya nanti akan lemas. Dan pada telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi. Caranya pada telapak tangan pada titik-titik tertentu kita pijat-pijat ya. Jari-jari kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat ya. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan sela tulang ikat. Dan dilanjut pemijatan tangan kiri ya. Tangan kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Pemijatan ini juga berfungsi sebagai memberi nutrisi dan untuk membersihkan kulit ya. Karena minyak yang saya pakai ini adalah minyak zaitun yang kaya akan nutrisi yang sangat bermanfaat bagi kulit. Serta karena pijatan ini dengan cara menggosok, otomatis nanti bisa membersihkan kulit. Kemudian telapak tangan juga kita berikan pijatan refleksi ya pada tangan kiri ini. Caranya ya pada titik-titik tertentu pada telapak tangan dipijat-pijat ya. Jari-jari tangan ditarik sambil dipijat, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke belakang dan kita berikan pijatan pada sela tulang ikat. Kemudian langkah selanjutnya ya, pijat urut dalam posisi telentang. Kaki kanan kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang.
Caranya seperti yang dilihat pada video ini ya. Terus kita berikan pijatan. Nah, kemudian kaki kanan diangkat dan dipijat lagi. Tujuan diangkatnya kaki kanan ini adalah untuk memberikan ruang gerak bagi pemijatan agar terasa bebas begitu. Kita pijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang. Selanjutnya kaki kanan kita tarik ke depan dan kita olahragakan begitu ya. Kemudian kita lipat dan diberikan pijatan lagi. Setelah kaki kanan selesai dipijat, dilanjut dengan pemijatan kaki kiri. Caranya kaki kiri dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Kemudian setelah itu kaki kiri kita angkat dan kita pijat ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang, sehingga bisa dipastikan bahwa kaki nanti akan lemas ya, baik dari otot kaki maupun persendian yang terdapat pada kaki ya. Kemudian setelah itu kita lipat dan kita pijat lagi. Setelah kaki kanan, kaki kiri selesai dipijat, kemudian kedua kaki dipijat secara bersama-sama, masih dalam posisi telentang ya. Kaki dipijat ya, dari pangkal kaki sampai ke pangkal paha secara berulang-ulang ya. Sambil ya, untuk sendi lutut itu juga bisa kita berikan pijatan untuk menstimulasi cairan sendi ya. Kemudian setelah itu kedua kaki kita angkat ke depan, kita olahragakan kurang lebih 3 kali begitu ya. Ini bertujuan untuk melemaskan otot kaki, persendian, dan bahkan sampai ke pinggang ya. Ini akan terasa ya. Dan setelah itu kedua kaki kita lipat dan kita berikan pijatan lagi. Setelah pemijatan kaki selesai, dilanjut pemijatan bagian perut ya. Caranya ya, perut dioles dengan minyak, kemudian perut dipijat, mula-mula arahnya spin ya, berputar seperti itu. Kemudian kita kondisikan ya, bagian mana saja yang mengalami permasalahan bisa kita pijat. Yang perlu diperhatikan bahwa pemijatan perut ini harus bijaksana. Artinya tidak asal-asalan dalam memijat perut, karena perut ini terdapat organ yang sensitif ya. Oleh karena itu tidak boleh asal-asalan memijat perut. Dan pijatan ini juga bisa merupakan diet ya, lemak yang terakumulasi di daerah perut itu bisa kita pijat, nantinya akan terurai ya dan dibuang melalui saluran pembuangan. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian setelah pemijatan perut selesai, dilanjut dengan pemijatan sekitar wilayah dada. Caranya
dalam posisi telentang tadi, kedua tangan kita rentangkan ya. Kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang ya. Untuk pangkal lengan itu perlu kita pijat-pijat ya. Nanti bisa menyembuhkan ya bagi Anda yang menderita mungkin sesak napas atau batuk, utamanya batuk karena kecapean itu nanti ya, dengan lemasnya otot dada nanti akan memberikan kelegaan serta akan menghilangkan batuk Anda ya. Cara pemijatannya seperti ini. Terus ya bagian pangkal lengan itu kita pijat-pijat serta lengan sampai ke pangkal tangan itu kita gosok ya. Kita pijat sampai kita tekan sampai kita gosok ya. Oleh karena itu sebagai catatan minyak harus cukup ya, karena minyak ini merupakan pelumas atau pelicin ya. Apabila kurang minyak nanti akan terjadi rasa sakit karena gesekan antar kulit ya, dan bisa berujung pada memar. Mungkin Anda berpikiran ya, atau mungkin merasa vulgar ya pemijatan ini. Dan memang pijat urut itu harus melepas pakaian ya. Karena nantinya seluruh tubuh akan dioles dengan minyak dan dipijat dengan cara menggosok ya. Ini sedikit berbeda dengan cara pijat yang lain ya. Memang pijat urut ini harus melepas pakaian dan dioles dengan minyak ya. Dan itu ya, Anda yang suka dengan konten ini silakan ditonton dan di-share ke semua teman. Dan apabila Anda tidak suka, silakan di-skip aja ya. Dan mungkin Anda akan menambahkan demi sempurnanya konten ini, saya persilakan ditulis pada kolom komentar ya. Dan yang perlu diperhatikan bahwa komentar Anda itu harus sesuai dengan pedoman komunitas YouTube. Apabila komentar Anda tidak sesuai dengan pedoman komunitas YouTube, nanti komentar Anda akan dihapus di YouTube ya. Kemudian setelah pemijatan sekitar wilayah dada selesai, dilanjut pemijatan kepala ya, dalam posisi telentang ya. Caranya kepala ya dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari sekitar alis itu ya, langsung ditarik ke atas ya. Kemudian rambut ditarik-tarik lembut, kepala dipijat-pijat ya, serta kedua telinga itu ditarik lembut ya. Nantinya vertigo dan migrain bisa sembuh dengan cara seperti ini. Kemudian setelah itu kepala kita palingkan ke kanan dan kita pijat samping kiri ya. Kita pijat kepala samping kiri, mulai dari pelipis kiri ya sampai ke kemudian setelah itu kita palingkan ke kanan dan kita pijat samping kanan ya.
caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Dan setelah itu kepala diangkat ya, kemudian kita lakukan pemijatan wilayah pundak ya. Nah, caranya seperti ini ya, pundak kita pijat-pijat ya, baik pundak yang kanan maupun kiri secara bergantian begitu ya. Hal ini akan memberikan sensasi yang enak luar biasa. Kemudian setelah itu kita lanjut ke pemijatan bagian tangan ya. Kali ini masih dalam posisi telentang ya, tangan kiri kita oles dengan minyak, kemudian kita pijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Jadi ada kemungkinan asam laktat yang sempat terakumulasi nanti akan memperlancar ya untuk terurai ya, dan dibuang melalui saluran pembuangan. Dan telapak tangan juga diberikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu pada telapak tangan kita pijat-pijat ya. Jari tangan kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari tangan nanti kita pijat-pijat ya. Kemudian setelah itu tangan kiri kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut pemijatan tangan kanan ya. Tangan kanan dioles dengan minyak, kemudian dipijat dari pangkal tangan sampai ke pangkal lengan secara berulang-ulang. Caranya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Pada telapak tangan kanan itu kita berikan pijatan refleksi ya. Caranya pada titik-titik tertentu pada telapak tangan kanan kita pijat-pijat, jari-jari kita pijat sambil kita tarik lembut, serta sela-sela jari dipijat-pijat. Kemudian setelah itu tangan kanan kita lipat ke depan dan kita berikan pijatan pada pangkal lengan. Dilanjut dengan terapi kesetimbangan ya, dengan cara mengangkat tubuh pasien 3 kali begitu ya. Ini akan memberikan terapi kesetimbangan. Caranya seperti yang dilihat pada video ini. Setelah itu ya, masih dalam posisi telentang tadi, tubuh kita palingkan ke kiri ya, kita pijat bagian kanan ya, mulai dari lengan sampai ke pinggang bagian kanan, pantat bagian kanan, dilanjut kaki ya kanan, kemudian kaki kanan kita lipat ke belakang ya, dilanjut kedua kaki dilipat secara bersama-sama. Ini untuk memastikan bahwa pemijatan tidak ada yang terlewatkan, baik dari arah bawah, atas, samping kiri, samping kanan, semuanya dipijat dengan rata ya. Kemudian kita palingkan ke kanan, kita pijat bagian kiri, mulai dari pundak bagian kiri sampai ke pinggang bagian kiri dan pantat kiri sampai ke kaki kiri ya. Cara pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini. Kemudian kaki kiri kita lipat ke depan serta kedua kaki ya,
kita lipat ke depan. Setelah itu kita lanjut ke langkah yang ketiga ya, pijat urut dalam posisi caranya. Si pasien dipersilakan untuk bersila, kemudian kita pijat ya, dari pinggang sampai ke punggung, bahkan sampai ke kepala ya, kita pijat lagi sehingga pemijatan ini merata ya, tidak ada yang terlewatkan. Masih berfokus di sekitar pundak dan kepala ya, kepala kita pijat-pijat ya. Rambut tetap kita tarik-tarik, serta kedua telinga ditarik-tarik lembut. Pemijatannya seperti yang Anda lihat pada video ini ya. Kemudian setelah itu kita berikan treatment ya, dengan penumpu itu lutut kita dan tubuh itu kita tarik ke belakang seperti ini, 3 posisi begitu ya. Ini akan memberikan efek retek ya. Kemudian tubuh kita palingkan baik ke kiri maupun ke kanan secara berulang-ulang sehingga dipastikan tubuh akan menjadi lemas ya. Dan saya kira pemijatan ini cukup sekian. Terima kasih telah menonton dan jangan lupa dukung terus demi kemajuan channel ini. Sampai jumpa.